Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyono dengan NIM 3 digit terakhir 040 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang RTOS middleware, konsep, komponen, dan implementasi pada sistem embedded. Langsung saja ke pembahasannya. Pertama-tama ke pendahuluan terlebih dahulu. Apa itu RTOS middleware? RTOS middleware adalah perangkat lunak yang berada di antara RTOS kernel dan aplikasi pengguna. Middleware berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan sistem operasi dengan aplikasi dengan menyediakan layanan-layanan standar seperti file system, jaringan, USB, dan GUI. Keberadaan middleware membantu pengembang agar tidak perlu menulis ulang kode dari nol untuk fungsi-fungsi yang sudah umum digunakan, sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat dan terstruktur. Kita lanjut ke komponen utamanya. Komponen utama dalam RTOS middleware meliputi file system untuk mengelola data di media penyimpanan, TCP/IP, stack untuk konektivitas jaringan, USB stack untuk komunikasi melalui port USB, GUI library untuk antarmuka pengguna, dan security library untuk mendukung enkripsi dan keamanan. Selain itu, ada juga komponen tambahan seperti flash translation layer untuk mengelola NAND dan NOR flash. Selanjutnya itu ada jenis-jenis middleware juga. Berdasarkan fungsionalitas, middleware dibagi menjadi middleware file system, middleware networking, middleware USB, middleware GUI, dan middleware keamanan. Berdasarkan pendekatan integrasinya, ada dua jenis, yaitu middleware sebagai add-on terpisah seperti Azure RTOS dan middleware terintegrasi dalam sistem seperti Zephyr RTOS yang sudah menyediakan shell, logging, storage, dan DFU secara bawaan. Untuk kelebihan RTOS middleware sendiri ada yang pertama, mempercepat proses pengembangan karena menyediakan komponen siap pakai. Yang kedua, ada meningkatkan portabilitas karena dapat berjalan di berbagai RTOS dengan lapisan abstraksi. Yang ketiga, ada mengurangi kompleksitas sistem dengan mengabstraksi detail perangkat keras dan kernel. Yang keempat, komponen bersifat reusable sehingga dapat digunakan di berbagai proyek. Yang kelima, memiliki sertifikasi keamanan tingkat tinggi seperti IEC 61508 dan ISO 26262. Yang keenam, itu mendapat dukungan penuh dari vendor seperti ST Microelectronics dan ARM. Yang terakhir yaitu ada satu suite menyediakan berbagai layanan sekaligus dalam satu paket. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, resource footprint besar karena membutuhkan lebih banyak flash dan RAM. Yang kedua, ada ketergantungan pada RTOS tertentu jika tidak menggunakan lapisan abstraksi. Yang ketiga, ada biaya lisensi yang mahal untuk middleware komersial. Yang keempat, overhead performa karena lapisan tambahan mengurangi kecepatan eksekusi. Yang kelima itu kesulitan dalam debugging karena banyaknya lapisan perangkat lunak. Dan terakhir, konfigurasi yang rumit dan memerlukan pemahaman mendalam tentang arsitektur sistem. Selanjutnya itu ada hubungan RTOS middleware dengan STM32 dan SP32. STM32 sendiri, Azure RTOS tersedia dalam STM32 Cube MPU package dengan kode sumber lengkap dan dapat digunakan secara gratis. ST Microelectronics menyediakan contoh aplikasi dan training untuk membantu pengembang. Namun Azure RTOS belum didukung oleh STM Cube MX untuk konfigurasi otomatis sehingga konfigurasi dilakukan secara manual. Migrasi dari Free RTOS dapat dilakukan melalui wrapper CMSIS RTOS V2.
Dengan ISP sendiri itu ISP menggunakan FreeRTOS sebagai sistem operasi default dalam framework ASP IDF. Middleware seperti Wi-Fi Stack, Bluetooth Stack, dan file system SPIFFS sudah terintegrasi dalam ASP IDF. Pengembang dapat menambahkan komponen middleware tambahan melalui komponen registry. Pendekatan ISP lebih mirip Sapphire di mana middleware sudah terintegrasi dalam framework. Untuk cara kerja TOS middleware sendiri, cara kerja middleware dimulai dari inisialisasi sistem saat perangkat dinyalakan. RTOS kernel di boot terlebih dahulu untuk mengatur manajemen tugas dan penjadwalan. Setelah kernel berjalan, middleware diinisialisasi satu persatu sesuai konfigurasi dan mendaftarkan dirinya ke kernel dengan meminta resource seperti thread dan semaphore. Setelah inisialisasi selesai, aplikasi dapat memanggil fungsi middleware melalui API yang telah ditentukan. Contohnya, ketika aplikasi ingin menyimpan file, aplikasi memanggil fungsi file system middleware yang kemudian berkomunikasi dengan driver perangkat keras melalui HAL dan mengembalikan hasil ke aplikasi. Middleware juga bekerja dengan mekanisme interrupt dan callback untuk menangani event secara real time. Ketika ada data masuk melalui jaringan, middleware akan membangkitkan interrupt dan memberitahu aplikasi melalui callback. Komunikasi antar komponen middleware terjadi melalui message queue dan event flags yang disediakan RTOS kernel agar semua komponen bekerja terkoordinasi. Secara keseluruhan, middleware bekerja sebagai lapisan perantara yang menerima permintaan dari aplikasi, meneruskannya ke kernel atau perangkat keras, dan mengembalikan hasilnya dengan antarmuka yang sederhana dan konsisten. Untuk kesimpulannya sendiri, itu RTOS middleware adalah perangkat lunak perantara antara RTOS kernel dan aplikasi yang menyediakan layanan standar seperti file system, networking, USB, dan GUI untuk mempermudah pengembangan sistem embedded. Middleware memiliki kelebihan seperti mempercepat pengembangan, meningkatkan portabilitas, dan memiliki sertifikasi keamanan. Namun, middleware juga memiliki kekurangan seperti resource footprint sebesar, biaya lisensi, dan konfigurasi yang rumit. Pada STM32, Azure RTOS tersedia dalam STM32 QMPU package dan dapat digunakan gratis pada ISP. Middleware seperti Wi-Fi dan Bluetooth sudah terintegrasi dalam ISP IDF. Pemilihan middleware harus mempertimbangkan kebutuhan proyek, target hardware, research yang tersedia, dan anggaran biaya agar mendapatkan manfaat yang optimal. Selanjutnya yaitu di sini ada program untuk SP32 yaitu untuk RTOS middleware. Di sini saya akan menjelaskan yang yang penting-pentingnya saja, yang seperti fungsi void init SD card ini. Yang pertama itu yaitu fungsi yang SPI titik begin ini, itu untuk setup komunikasi SPI dengan pin yang sudah ditentukan. Terus ada SD begin dalam kurung SD CS ini, yaitu untuk mount SD card. Terus selanjutnya ada ada itu SD card type ini untuk cek tipe kartu valid atau tidak, dan SD card size ini untuk dapatkan kapasitas SD card. Yaitu fungsinya untuk menampilkan status
di LCD jika gagal. Terus di sini ada beberapa tas. Ada 4 tas. Yang tas pertama yaitu Red DHT22 sensor, yaitu priority 3. Fungsinya itu membaca sensor suhu dan kelembaban. Terus ada DHT Red Humidity ini untuk membaca nilai kelembaban. Terus yang temperatur ini baca nilai suhu. Nah, untuk ISNAN sendiri ini itu untuk validasi data. Jika gagal baca data sama dengan none. Terus selanjutnya itu vitas delay ini itu tundanya 2 detik. Terus selanjutnya yaitu ada task yang kedua yaitu write CSV to SD card priority kedua. Fungsinya itu menyimpan data ke SD card format CSV. Ada SD open ini untuk buka file, itu auto create jika belum ada. Terus file size yaitu untuk cek apakah file baru untuk menambahkan header. Terus ada file print ini yaitu untuk tulis data dengan format suhu atau kelembaban. File flash ini pastikan data langsung tersimpan ke SD tanpa buffer. Terus file close ini itu tutup file. Selanjutnya itu ada task ketiga yaitu display LDC I2C. Itu ini priority 1. Fungsinya itu menampilkan data di LCD I2C. Terus ada task keempat yaitu task terakhir yang priority 1 juga. Ini fungsinya itu membaca dan verifikasi isi file CSV. Dan ada fungsi penting lainnya itu kayak void setup ini itu untuk menginisialisasi sistem. Serial begin ini itu dokumen serial dan seterusnya. Jadi untuk yaitu ini untuk program yang untuk SP32 seperti ini. Lumayan banyak yaitu 383. Nah, untuk percobaan pertama yaitu ada CSV task priority. Di sini kita mengupload terlebih dahulu, kita tunggu. Nah, di sini udah sukses. Nah, di sini nanti akan terbaca stikernya udah 900, terus CSV-nya dan sensor DHT-nya terbaca di monitor. Nah, untuk hardware sendiri kita memakai LCD untuk membaca dari DHT dua-duanya dan SD card. Nah, di situ udah terhubung. Nah, nanti karena sudah terhubung, sini ada terbaca yaitu stikernya yaitu 922 MB size-nya. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk percobaan kedua yaitu RTOS interrupt. Nah, kemudian sendiri kita memakai LCD I2C, D22, LED dan push button sebagai interruptnya. Nah, ketika start kita sini ada tulisan membaca sensor DHT seperti yang ada di monitor. Kita pencet push buttonnya, LED bakal menyala dan ada tulisan interrupt di situ yaitu button press. Jadi fungsi button ini untuk ketika ditekan LED bakal menyala dan menghentikan menghentikan program sementara. Nah, ketika pencet juga di sini ada berapa kali kita push button tekan 4.
tambahkan lagi jadi 5 seperti itu.